Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa, puji dan syukur kami panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan hati dan rezeki kita, serta dapat menunaikan segala tugas-tugas kita baik sebagai hamba Allah maupun khalifatullah. Terlebih dahulu kami ingin menyampaikan terima kasih kami kepada pemirsa yang telah mendukung channel kami dengan subscribe, like, share dan komennya. Semoga Allah jadikan dukungan pemirsa menjadi sebuah pahala infak dan sodakoh abadi. Pada pemirsa yang belum bergabung, marilah kita sama-sama membangun channel peradaban ini demi kemajuan dakwah Islam dan pencerahan umat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Waqiah ayat 79 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Setiap orang yang telah bersyahadat, pada dasarnya ia telah mensucikan diri dari sesembahan yang najis. Sebab pada syahadatnya itu ia telah meniadakan dan menolak segala sesembahan yang tidak berhak disembah, untuk kemudian menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahannya. Inilah makna tauhid itu. Bila seseorang mengakui ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, meskipun ia telah menyembah Allah Subhanahu wa taala, berarti nilai tauhidnya ternoda alias syirik. Sebagai rukun Islam yang pertama, ia merupakan penyucian yang utama dan pertama bagi manusia. Kesucian nilai tauhid itu kemudian menumbuhkan kesucian cita-cita hidup, yaitu hidup berquran. Meskipun orang-orang kafir mengatakan bahwa hidup berquran itu sebagai kegilaan, kita tidak perlu sedih atau tidak perlu merasa rendah diri, sebab Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bahwa nantinya akan terbukti siapa yang tersesat. Seorang dai harus memelihara kesucian cita-citanya ini. Jangan sampai kesucian cita-cita ini ternodai oleh godaan dan jebakan musuh. Kesucian rohani yang telah didapatkan dari tempaan ayat-ayat sebelumnya seperti surat Al-Muzammil dan Al-Qalam serta surat Al-Alaq 1-5. Apalagi setelah tampil di gelanggang dakwah, maka dibutuhkan aspek kesucian rohani yang lebih serius. Sebab misi surat Al-Mudaththir yang menekankan pada aksi di gelanggang dakwah. Seorang dai bertugas mentransfer nilai-nilai keimanan yang suci kepada orang lain. Begitulah seterusnya. Kesucian menjadi hal yang harus dijaga agar pertumbuhan keimanan seseorang dapat mencapai Islam secara kafah. Misi kerasulan di samping mengajak orang bertauhid dan berittiba kepada Rasulullah SAW juga menyucikan umat manusia. Demikian pendapat Abdurrahman Abdul Khaliq dalam kitabnya Al-Usul Al-Aimiyatu li Ad-Da'wah As-Salafiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jum'ah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang ummi seorang Rasulullah di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah,
dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Karena penyucian merupakan salah satu misi kerasulan, ia juga merupakan salah satu misi dakwah. Jadi dakwah tidak hanya sekedar membacakan ayat-ayat Allah dan mengajarkan kitab dan hikmah, tetapi juga menyucikan, membersihkan, dan memperbaiki jiwa manusia dari penyakit-penyakit hati yang menghalangi tumbuhnya iman. Jiwa yang tertazkiyah atau terbersihkan adalah jiwa yang baik, bersih dan suci, jauh dari segala yang menajisi jiwa, seperti perbuatan menipu, dengki, mengumpat, zalim, dendam, dan lain-lain. Oleh sebab itu, wajar jika bekal operasional bagi seorang pendakwah adalah menyucikan diri dari segala aspeknya, karena tugasnya adalah menyucikan jiwa manusia yang lain. Bagaimana mungkin dapat menyucikan jiwa orang lain jika jiwanya sendiri kotor? Ibarat menyapu lantai, maka harus dipakai sapu yang bersih. Bila sapunya kotor, bisa jadi lantainya tidak tambah bersih, tetapi makin kotor. Sangat jauh perbedaan antara jiwa yang bersih dan yang kotor. Dalam surat As-Sams ayat 7 sampai ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang menyucikan jiwa itu, dan sungguh merugi bagi orang yang mengotorinya. Untuk menyucikan diri lahir dan batin serta segala aspeknya, maka tidak ada lain contoh yang paling utama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu proses penyucian itu haruslah dalam bingkai syariat sebagaimana dilakukan oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh keluar dari itu. Bila ada sebagian orang berniat menyucikan diri dengan bertapa dan berpuasa mutih sekian hari, kemudian menyembelih ayam ireng atau ayam hitam mulus, maka hal yang tidak ada tuntunan syariatnya seperti itu jelas menyalahinya. Yang mula pertama perlu disucikan dalam dakwah adalah niatnya, sebab semua amal itu tergantung pada niatnya. Innama a'malu binniyah. Niat dakwah hendaknya semata-mata untuk mengajak manusia ke jalan Allah. Jangan sampai dakwah diniatkan untuk mengajak manusia ke jalan yang tidak diridhoinya, yaitu mengajak manusia dengan asobiyah atau fanatisme golongan. Niat yang salah akan mempengaruhi pola pandang dan sikapnya dalam berdakwah. Hal inilah yang sering kali tidak disadari oleh para aktivis dakwah atau para penyiar-penyiar kebenaran. Bila penyimpangan ini tidak segera diluruskan, maka yang tertanam dalam diri mad'u atau pengikutnya bukan ketaatan kepada Islam, tetapi kefanatikan kepada golongan. Berbendera golongan lebih mengedepankan daripada Islamnya. Terkadang ada sebagian orang yang menjadikan arena dakwah untuk memperluas pengaruhnya. Akibatnya antara berbagai gerakan dakwah seolah merasa sebagai pesaing, bukan sebagai mitra. Tidak jarang di antara mereka terjadi konflik yang sangat keras. Padahal musuh-musuh dakwah jelas di depan mata, siap menghancurkan mereka. Hal yang demikian itu sangat dikecam oleh Rasulullah SAW, sebagaimana hadisnya yang dirawatkan oleh
Abu Dawud, As-Sunan, Kitab Al-Adab, hadis nomor 4456, yaitu bukan termasuk umatku yang mengajak kepada jiwa asobiyah atau fanatisme golongan, bukan termasuk umatku yang berperang karena asobiyah, dan bukan termasuk umatku mati dalam keadaan asobiyah. Disinilah pentingnya tarbiyah atau pendidikan. Para pimpinan lembaga-lembaga dakwah hendaknya memberikan tarbiyah yang memadai kepada para praktisinya di lapangan atau juru bicara dan para pendakwah-pendakwah yang menjadi ujung tombak di lapangan, untuk menjauhi sikap istijal, yaitu tergesa-gesa menggerakkan para aktivisnya tanpa pembekalan yang memadai. Akhirnya bukan kemanfaatan yang didapat, tetapi kemudorotan. Selanjutnya, menyucikan pelaksanaan praktek dakwah di lapangan. Maka dalam pelaksanaannya, dakwah juga harus senantiasa dijaga kesuciannya. Niat dan tujuan yang benar hendaklah dicapai dengan SDM, metode, sarana, dan dana yang benar pula. Artinya semua proses pelaksanaan dakwah harus sesuai dengan syariat. Namun yang lebih penting dari itu semua, dakwah Islam senantiasa melibatkan peran Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bantuannya. Karena Islam itu miliknya, kita harus menyerahkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalinlah hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara intens lewat zikir dan berbagai ibadah seperti yang diajarkan dalam surat Al-Muzammil. Di samping itu, haruslah disadari ancaman godaan yang menodai atau membiaskan dakwah dari relnya yang suci. Oleh sebab itu, di samping setiap dai telah memiliki bekal dasar, ia juga harus senantiasa mengontrol dan memperhatikan dirinya selama melakukan aktivitas dakwah di lapangan. Dalam surat Al-Hasr ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hendaknya dakwah dilakukan secara berjamaah agar dapat dikontrol dan dievaluasi. Sebab dalam perjalanan dakwah sangat mungkin ada pembiasan dan penyimpangan. Mungkin pada awalnya penyimpangan itu sedikit, akan tetapi karena tidak ada tausiah, tidak ada kontrol, lama-kelamaan akan melebar. Lebih-lebih lagi bila syirik dan takabur mulai menjangkiti hati jamaah, maka berarti jamaah dijangkiti parasit atau benalu yang melemahkan bahkan mematikan. Perhatikan juga bagaimana Rasulullah SAW menjaga kesucian dakwah. Pada saat ditawari orang-orang Quraisy Mekah harta yang banyak, tahta yang terhormat, dan wanita yang cantik jelita agar beliau menghentikan dakwahnya, beliau dengan tegas menjawab, "Demi Allah, andaikan mereka dapat meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dari misi dakwah ini, aku tidak akan berhenti sampai aku menang atau hancur karenanya." Di samping itu, Rasulullah SAW menjaga kesucian dakwah ini dengan berdakwah mulai dari tauhid atau mengajak umat untuk menuhankan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan. Beliau tidak memulainya dengan semangat kesukuan ataupun kebangsaan. Mungkin ada yang menyangka bahwa beliau memiliki peluang mudah diterima jika berdakwah dengan menonjolkan fanatisme ini, sebab beliau merupakan suku terkemuka. Bahkan dalam persengketaan Hajar Aswad, beliau
telah tampil sebagai leader yang dapat diterima oleh seluruh suku. Belum lagi pengakuan Al-Amin yang telah diakui masyarakat Mekah karena kejujuran beliau. Ini semua merupakan modal yang sangat besar jika beliau melalui dakwah dengan tanpa mengusik kemusyrikan. Atau ada yang memperkirakan sebaiknya beliau terlebih dahulu mempersatukan suku, dan setelah beliau memimpin barulah mulai berdakwah dalam aspek ketauhidan. Tapi Rasulullah tidak melalui dakwah dari itu semua. Beliau sejak awal telah memulai dakwah dengan ajaran tauhid ini. Lalu kita melihat reaksi kaum Quraisy saat itu. Begitu disinggung aspek ketauhidan ini, beliau dituduh gila, pemecah belah bangsa, dan tukang sihir. Dakwah telah ditakdirkan harus melalui jalan tauhid ini. Meskipun pada awalnya kelihatan berat dan susah, tetapi pada akhirnya menampakkan hasil yang cemerlang tiada tanding. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.